Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah dan limpahan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berotoritas seperti biasanya. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada baginda kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana Nabi baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita yaitu dari alam jahiliyah, alam kebodohan menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan, yaitu dinul Islam. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya dengan MK, yaitu Akidah Akhlak. Dosen pengampu kita yaitu Al Ustadz Rusmanto Skom MI MAG. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan yaitu tentang kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah merupakan kalimat yang kebaikan yang apabila diucapkan dapat memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah berasal dari dua kata yang berarti kalimat dan thayyibah yang berarti baik. Kalimat thayyibah memiliki kata-kata yang baik, ucapan yang mengandung makna yang baik atau kebaikan, yang bisa diartikan sebagai kalimat yang indah dan diungkapkan zikir tertentu di dalam Al-Quran sebagai zikir. Artinya makna fadhkuruni adzukurukum mashkuruni wala takfurun disebut sebagai amal ibadah. Misalnya saja, ingat kepadaku dan aku pun ingat kepadamu, bersyukur kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Al-Baqarah ayat 152. Tujuan zikir dan kalimat thayyibah untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat yang indah atau kalimat zikir yaitu ada 10. Yang pertama, ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istijra, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la haula wala quwata illa billah. Istighfar, astaghfirullahal azim. Salam, assalamualaikum warahmatullah tabarakallah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi keutamaan menyebut bismillah dalam aktivitas yang diawali dengan ucapan bismillah akan memperoleh pahala dan keberkahan. Jadi memulailah sesuatu dengan membaca bismillah. Baiklah, kalimat yang kedua yaitu kalimat ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Keutamaan membaca ta'awuz yaitu memperoleh pahala, disunahkan dibaca saat ingin membaca Al-Quran, memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Baiklah, itu kalimat yang ketiga yaitu kalimat istijra, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Jadi keutamaan membaca istijra yaitu memperoleh pahala
adalah tanda kebesaran seorang memperoleh keberkahan dan ganti atas musibah yang dialami. Jadi memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kalimat yang keempat yaitu kalimat tasbih, yaitu Maha Suci Allah, keutamaan membaca tasbih memperoleh pahala bernilai sedekah. Membaca kalimat tasbih satu kali akan memperoleh 10 lipat kebaikan yang dihapuskan 10 kejelekan, menggugurkan dosa-dosa kita. Kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bosan-bosan kita selalu membaca tasbih agar kita dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang kelima yaitu tahmid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Keutamaan membaca tahmid mendapatkan pahala sedekah. Kalimat yang dicintai oleh Allah akan ditambahkan nikmat Allah, mendatangkan keberkahan. Jadi selalu kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita jangan lupa membaca Alhamdulillah agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang keenam yaitu takbir, Allahu Akbar. Keutamaan membaca takbir mendapatkan pahala bernilai sedekah. Kalimat yang dicintai Allah menghapuskan dosa, menguatkan semangat dan keberanian. Jadi kita membaca takbir itu contohnya di dalam sholat, yaitu Allahu Akbar. Jadi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberanian jika ingin berperang, contohnya misal dengan membaca takbir, dengan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, hingga tertanam jiwa di dalam hati kita, yaitu berani melawan musuh-musuh, mati syahid di jalan Allah. Jadi kalimat yang ketujuh yaitu membaca tahlil. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Keutamaan membacaan tahlil yaitu bernilai mendapatkan pahala. Kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan yaitu membaca hauqala. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dari kekuatan Allah. Astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jadi kita jika mendapatkan masalah, dapat pusing, stres, yaitu banyak-banyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ampunan dari Allah yang agung. Di kalimatnya yang ke-9 yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya limpahkan kepada kalian, yaitu berilah makanan dan sambunglah silaturahmi dengan. Adapun kalimat yang terakhir yaitu tabarakallah, semoga Allah memberkatimu. Keutamaan membaca barakallah, saling mendoakan sesama muslim, membahagiakan orang lain dengan sikap dan doa atas pemberian kita, bersyukur atas nikmat Allah melalui orang lain. Jika orang lain beli sesuatu, contohnya beli mobil, kita dengan mengucapkan tabarakallah, ya semoga Allah memberkatimu. Baiklah, di sini kan dijelaskan tentang kalimat thayyibah di dalam surah Al-Isra, yaitu ayat 53, mana firmannya yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum
Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik, benar. Sesungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka, maka sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi mereka. Jadi kita hendaklah sering-sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah agar tidak terjadi perselisihan di antara sesama muslim. Baiklah, kalimat itulah yang saya paparkan di atas tadi, yaitu tentang kalimat-kalimat thayyibah, yaitu kalimat yang menyenangkan hati seseorang, dan yang kalimat itu bisa bikin seorang itu berubah dari kesalahannya atau selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya di sini kalau ada kata-kata yang salah atau pengucapan atau pemahaman materi yang kurang sempurna, saya pribadi Happy Dusria minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.